Sing nyanyi kene sing joget kok. Oh iya. Gak jelas. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo, topik monyong neng acara gak cuma cangkruan, ngare cerdas berkualitas. Dan acara ini juga disponsori oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Semangat sih, tepuk tangan dong. Iya dong, saya semangat. Orang saya mau bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi apa? Pulsa 100.000. Oh. Tapi ya gak gratis sih, Iya. tetap harus ada jawab pertanyaan. Oke. Karena di dunia ini tidak ada yang gratis. Oh ono. Apa? Aku bakalan bagi-bagi sertifikat gratis. Iya, sertifikat apa? Sertifikat tanah. Oh tanahnya apa? Ukuran dewe, kaplingan dewe kok tak laporno nang BPN. Oh, tak Yen kira programe tanah pot. Sebentar saya mau bagi-bagi ini ya. Oke, ya. Ya, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau ingin dapatkan pulsa 100.000 langsung aja ikuti kuis yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Langsung bisa kirim ke nomor WA 081 Pelan-pelan. 081 35 816 1388. Oh, 081 35 81 61 388. Oke. Pertanyaannya yang pertama. Oke. Mohon jelaskan apa itu mafia tanah. Mafia tanah. Kalau mafia ini tahu lah ya maksudnya. Sebelah saya ini. Pertanyaan kedua. Lembaga mana yang dapat berkolaborasi dalam hal pencegahan dan penanggulangan mafia tanah? Oke, lembaga mana yang dapat berkolaborasi untuk pencegahan ya? Dan penanggulangan. Wonge ono nang kene. Wonge ono nang kene. Sebutno lembagae ya. Kalau tanya mafia itu modelnya kayak gimana, biasanya kayak Ya. Gimana? Mafia. Iya. Oke. Ya oke. Gak nunjuk loh aku. Oke. Iki mafia tenan. Waduh luar biasa. Konco-konco Jawa Timur saya arepe ngomong masalah pencegahan praktek kejahatan pertanahan dalam pelaksanaan PTSLPM di wilayah ATR BPN Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan dulu dong. Ini sponsori ya. Wes tak tekakno narasumber yang luar biasa nanti akan menyampaikan banyak hal. Ini bermanfaat. Nggih, gitu Mbak. Nggih. Yang pertama yang akan berikan manfaat yaitu Bapak Sugianto S. ITMM, Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cak, sehat? Sehat. Sampai nyanyi nih mau enak. Iki sing pemanasan baru. Pemanasan. Ini pemanasan gak perlu gawe kompor. Gak perlu, kalau saya perlu ya. Joget dong. Nah ini yang akan berbagi ini kali pertama PTSLPM gitu lah ya. Betul. Nah, sing bagian antisipasi tadi yang pertanyaan kedua ya, iki orangnya. Beliau Bapak Kompol I Gede Suartike SH Kanit 3 Tanah Subdit 2 Harda Bangtah Direskrimum Polda Jatim. Swastiastu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ini. Hati-hati Pak Gede. Apa? Salah diri tembak. Tapi aku seneng sama Pak Gede ku. Situ kan Pak Gede, kalau aku Pak Bucili. Daftar melo. Paling golek untung toh. Nah, iki kok muni sih dah kon iki. Nah, yang selanjutnya yang sangat low profile Mas Haris Kurniawan Walyuadi SIT MH Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Jombang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Cak Monyong. Luar biasa, orangnya low profile, senyumnya tipis. Kalau lebar ketok surgone. Konco-konco Jawa Timur, ini pencegahan praktik kejahatan pertanahan dalam pelaksanaan PTSLPM di wilayah ATR BPN Jawa Timur luar biasa. Ini penting, gawe wong-wong sing banyak persoalan dengan pertanahan, banyak juga tentang masalah sertifikat. Bagaimana antisipasinya ben gak kumanan sing jenenge mburiku iku mau. Sing siaran wedok mau, maklar iku mau iku. Cerita maklar ngene-ngene. Wes Pak tak garepi aman iki. Nah Gede gara-gara duwe telepone Pak Gede aman kabeh. Aman opo. Ojo pindah channel, ojo nang ndi. Tetep nang acara gak cuma cangkuran dari cerdas berkualitas. Nyanyi dong.
cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu bare aku, Cak Tomo, wong paling ganteng sak Jawa Timur, liyane lewat. Iya. Oke. Sopo maneh sing arep iya. Nah, ketimbang kok diakoni wong liya malah kon kepengin mbek wong liya. Dan acara ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Diulangi mana pertanyaannya? Iya, diulangi. Biar enggak lupa, ya kan? Kalau lupa pikun. Ayo. Kalau mau dapat pulsa 100.000, langsung aja jawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa itu mafia tanah. Dan pertanyaan kedua, lembaga mana yang dapat berkolaborasi dalam hal pencegahan dan penanggulangan mafia tanah. Langsung kirim jawabannya ke nomor 081 358 161388. Dan ini yang akan dapat hanya 3 orang. 3 orang. Jadi buruan. Ya. Rencana 30. Dipilih tercepat dan terbenar gitu atau gimana? Iya. Pokoknya urusannya sana. Yo. Oh, yang Banyol. Saya langsung ke Pak Sugianto. Pak Sugianto ini menarik. Program ini adalah program yang pertama ini. PTSLPM. Apa sih benar program PTSLPM nih? Monggo. Apalagi meliputi 10 kota. Satker namanya ya. Monggo Pak. Baik, terima kasih. JTV Mania di sini apa namanya? JTV Mania atau apa Pak? Audiensnya di masyarakat. JTV Rek. Oh, JTV Rek. Baik, terima kasih. Salam kenal. Saya Sugianto. Kebetulan diamanai sekarang Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kanwil Jawa Timur. Baru 1 bulan, Pak. Baru 1 bulan? Baru 1 bulan, Pak. Hari kemarin Hari Pahlawan. Luar biasa. Siap. Jadi sedikit kami jelaskan bahwa kami Kementerian ATR BPN itu mempunyai program kalau induknya adalah reforma agraria. Iya, reforma agraria. Kemudian bagiannya itu juga ada legalisasi aset berupa pendaftaran tanah sistematik lengkap. Nah, pendaftaran sistematik lengkap ini juga ada cabangnya lagi. Pendaftaran tanah sistematik lengkap berbasis masyarakat. Ya, itulah yang dinamakan PM gitu tadi. Kurang lebihnya begitu. Nah, di Jawa Timur tahun 2022 ini pertama kali untuk dana yang dari World Bank atau dana Bank Dunia. IDB? Bukan. ADB ya? ADB kalau nggak salah ya. Asian Development Bank ya. Berarti tadi. Sorry. Berbeda mulai. Cak dengan cok itu. Kurang lebihnya begitu. Di Madura. Iya. Terus Mas. Nah, di Jawa Timur sejak tahun 2020 ya sudah pernah ada. Namun dananya dari rupiah murni. Kemudian di tahun 2022 ini sumber dananya itu hibah PALN. Namun ada kekhususan yang dari World Bank ini, yaitu salah satunya adalah dari World Bank itu mensyaratkan adanya arus gender atau partisipasi gender atau kuota untuk kaum perempuan. Bu Indah ini teman-temannya biar terakomodir. Jadi bukan hanya Cak Monyong saja yang punya duit, yang dapat duit. Kurang lebihnya begitu. Jadi dari program ini di lapangan itu mewajibkan dari minimal 20%. Jadi 50% boleh kalau ada Bu Indah dan teman-temannya banyak memenuhi syarat, boleh mengikuti masuk ke dalam tim dari pemberdayaan masyarakat ini. PTSLPM itu. Iya. Nah, itu ada nanti memang itu syaratnya ya itu nanti diusulkan ya Pak ya, bukan ada dibentuk tim oleh kantor pertanahan. Oh, kantor pertanahan yang membentuk. Betul. Mendaftarkan ke kantor pertanahan. Timnya itu nanti dibentuk oleh kantor pertanahan. Kemudian itu nanti berbasis per desa. Di dalam desa itu ada 10 nanti desa ini ya? Iya, bukan Pak. Itu 10 kantor pertanahan. Jadi saya jelaskan dulu anunya ya. Apa itu? Ini ya. Ini gambarnya ya Pak ya? Yang mana Pak? Melibatkan masyarakat ini. Iya, kurang lebihnya begitu. Terus. Jadi target kita cukup besar untuk Jawa Timur tahun ini itu hampir 500.000. Untuk dilibatkan untuk PTSLPM ini? Outputnya 500 bidang, kurang lebihnya begitu. Nah, ini oleh Kanwil disebar ke 10 Satker, kantor pertanahan atau Satker lah bahasanya. Nah, itu ada Jombang, kemudian Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan,
Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi yang masing-masing dikasih porsi 50.000. 50.000 itu gocap. Iya, gocap. Gitu. Sekitar gitulah, rata-rata lah kurang lebihnya begitu, Pak. Nah, ya. Kemudian di dalam pelaksanaan di lapangan ini bukan pengukurannya, ini nanti outputnya untuk tahun 2002 ini adalah peta bidang tanah PBT ya kurang lebihnya ini. Jadi hanya diukur saja. Nah di dalam lapangan untuk mengumpulkan data, full data, ini diwajibkan dari satu desa itu ada terdiri dari 8 anggota dari masyarakat ya Pak ya. Luar lah atau dari bukan hanya dari masyarakat karena di sini juga ada dari Babin kalau Babin Kamtibmas, kemudian dari Polsek Pak ya. Polsek, kemudian dari perangkat desa maupun dari masyarakat. Jadi setiap desa itu ada 8 partisipasi masyarakat yang diberdayakan untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya ke Mas Haris. Mas Haris tempatnya sampai jabatan ini Kabupaten Jombang. Nah, bagaimana itu nanti realisasinya? Kalau dulu seperti 2020 seperti ini, lalu untuk 2020 seperti apa Mas Haris? Monggo Mas Haris. Terima kasih Pak Cak Monyong, mohon izin Pak Gede, Pak Kabit. Jadi kurang lebih yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang sampai hari ini mungkin saya boleh cerita sebelumnya. Ini dari awal lahirnya dari awal-awal tahun 2022 dulu. Iya. Jadi kalau dicicipi ya? Monggo. Ngopi dulu Pak. Ya silakan Mas Haris. Ngomong Mas Haris. Monggo silakan Pak. Iya. Jadi mungkin kalau di dalam kegiatan PTSL yang berbasis partisipasi masyarakat ini Cak Monyong, ini mungkin kurang lebihnya kalau dikelompokkan menjadi tahapan pelaksanaannya ini ada 7. Yang pertama ini adalah tahapan persiapan, yang kedua ini adalah tahapan pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi, yang selanjutnya adalah tahapan penyuluhan, yang keempat tahapan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, tahapan yang kelima adalah tahapan penelitian data yuridis untuk pembuktian haknya. Sedangkan untuk yang tahapan yang ke-6 sampai yang ke-7 adalah tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis, dan serta tahapan yang terakhir adalah tahapan penyelesaian. Ini dari awal-awal untuk kegiatan PTSL dimulai ini, nanti biar nanti ada nyambungnya, ada di mana lahirnya kelompok masyarakat yang dibentuk dan ada istilahnya puldatan. Ini adalah pengumpul data pertanahan. Yang pertama ini adalah di dalam kegiatan persiapan ini kantor pertanahan di 10 yang sudah ada alokasi anggaran yang bersumber dari PHRN ini melakukan persiapan. Yang pertama ini adalah menyiapkan sarana dan prasarana dulu. Orang. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Orang. Yang ketiga ini adalah koordinasi Cak Monyong. Koordinasi dengan kepala desa, kepala daerah dan perangkat-perangkat daerah yang terkait serta dengan aparat penegak hukum. Itu sudah dimulai apa belum? Kalau ini kan kita kan proses, ya? Ini kan di awal-awal tahun Cak Monyong. Di awal-awal tahun 2022. Iya. Sekarang ini tahapannya seperti apa? Kalau ini kan masih tahapan persiapan atau tahapan di tahapan awal, tahapan pertama. Bulan itu, ini sudah sampai kemana? Kalau sekarang ini sudah ada di tahapan di pengukuran dan pengumpulan data fisik dan yuridis ini. Kalau untuk di Kabupaten Jombang ini hampir selesai Cak Monyong. Terus kemudian berdasarkan perintah dari Bapak pimpinan dari Bapak Kakanwil Jawa Timur, tanggal 15 November ini diminta kepada 10 satker ini, ke 10 kantor pertanahan yang disebutkan oleh Pak Kabit tadi, tanggal 15 ini harus sudah diselesaikan untuk pengumuman data fisik dan data yuridisnya. Yang artinya di akhir tahun anggaran ini harus diselesaikan dan diserap semuanya. Pak Gede tahan dulu karena ini dipaksa tanggal 15, nanti apakah pengawasan seperti apa Pak Gede itu. Ojo pindah channel C konco-konco Jawa Timur, tetap nang acara gak cuma cangkuran garai cerdas berkualitas. Yuk nyanyi dong. Tanah air ku tidak lupakan
jauh. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Opore gak cuma cangkruan. Karo Jak Tomo nang acara gak cuma cangkruan. Acara ini persembahkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Diingatkan lagi nomor teleponnya dan 081 358 161388. Oke. Pertanyaannya. Aja suwi. Jelaskan apa itu mafia tanah dan pertanyaan kedua, lembaga mana yang dapat berkolaborasi dalam hal pencegahan dan penanggulangan mafia tanah. Oke, ya wes. Saya ke Pak Gede nih. Ini mafia nih, urusan mafia Pak Gede nih. Bagaimana urusan permafiaan ini Pak Gede? Jadi tiba-tiba orang-orang kan kadang-kadang segampang begitu memperlakukan masyarakat dan kadang-kadang juga pas gampang beres. Nah, itu apakah perubahan? Kadang-kadang banyak sertifikat ini tumpuk di sini. Nah, bagaimana Pak Gede antisipasinya untuk para mafia ini? Baik, Cak. Ini mafia tanah ini kan baru belakangan ini. Namanya mafia tenar, tanah. mafia tanah. Tenar. Padahal mungkin kelakuannya udah dari dulu sudah ada. Ya. Cuma sekarang ini baru tenar jadi mafia tanah, ya kan? Ya. Mafia tanah. Sebenarnya ini kan kegiatan-kegiatan para penjahat-penjahat di bidang pertanahan ini, mafia tanah. Tapi saya tidak mau kembali ke situ, kembali ke PTSL dulu ya. Iya, kan? memang baliknya karena ke PTSL. ke PTSL kan. Ya. PTSL ini suatu program yang sangat bagus, yaitu untuk upaya pemerintah untuk mensertifikatkan tanah-tanah yang belum bersertifikat, kan itu loh. Makanya PTSL ini tidak ada di kota ini, tidak ada. Di kota adanya di desa-desa sana, kan? Makanya seperti itu. Makanya kita lihat perkembangannya PTSL ini dari dulu sampai dengan sekarang. Perkembangan sudah sangat bagus. Mungkin kalau dulu pertama program PTSL itu masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran, penyelewengan. Tapi dengan adanya contoh penyelewengannya di bidang apa Pak? Atau contoh di praktek apa? Penyelewengannya. Contoh misalnya kan ini kan gratis seharusnya. Tapi ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan dipungut biaya seperti itu. Biaya apa saja, pengukuran, ya segala macam. Ada saja alasannya biaya ini, biaya itu. Nanti teman dari BPR datang ke situ disangoni apa segala macam, banyak lah. Tetap aja ya Pak. Tetap seperti itu dulu. Tapi saya lihat belakangan ini sudah, kalau yang seperti itu sudah hampir tidak ada. Cuma sekarang yang perlu diantisipasi bagaimana ketelitian daripada tim yang dibentuk oleh BPN ini dalam rangka mendata tanah-tanah yang kira-kira bisa masuk di dalam program PTSL tersebut. Karena apa? Kalau sudah dari awal pada saat pendataan di situ sudah bermasalah, terakhirnya pasti jadi masalah ya. Pentingnya Babin Kamtibmas kepala desa, sekretaris desa yang betul-betul tahu di situ kondisi tanah tersebut seperti apa, itu yang paling penting. Betul. Karena apa? Takutnya nanti tau-taunya tanahnya sebenarnya punya si A, si B mengaku sebagai ahli waris, saya ahli warisnya. Saya ahli warisnya, begitu diproses ternyata terakhir begitu tahu, lo bukan, ini tanah punya saya, jadi bermasalah, ya kan? Taunya begitu yang didaftarkan si A, nanti begitu terbit sertifikat namanya jadi si B yang namanya. Ya seperti itu. Makanya kita antisipasi, kalau kita polisi ini kan setelah Pak Sugi kan, kalau Pak Gi ini kan bagian sengketa-sengketa. Kalau polisi ini sudah mulai timbul urusan pidananya polisi. Kalau apalagi saya di Polda ini kan. Tapi antisipasi kan kehadiran polisi sangat penting. Berarti apa petugas-petugas Bapak seperti Babin Kamtibmas koordinasi dengan, mohon maaf ya, kalau di Jombang ada Mas Haris, lalu Mas Haris mendirect sampai ke Babin Kamtibmas itu, atau Babin Kamtibmas ada pembekalan ini apa enggak? Sampai kadang-kadang Mas niku kudu sangu ning ngeten, niki jajan ning ngeten, kopi ini 10, kadang-kadang tambah 15. Nah, seperti gitu loh Pak Gede. Kalau masalah antisipasi, Cak. Ya, kalau antisipasi ini sekarang kan makanya di PTSL kan makanya dilibatkan Babin Kamtibmas. Nah, benar ini. Makanya dari awal sudah dimonitor ini. Makanya partisipasi masyarakat di situ dari aparat desa yang paling bawah itu sangat penting. Karena dari awal harus benar dulu. Ya kan? Kalau dari awal sudah bermasalah, terakhirnya pasti bermasalah. Yang jelas
dalam program PTSL ini dari awal polisi sudah dilibatkan di situ. Itulah untuk mencegah adanya penyelewengan atau perbuatan yang tidak benar. Nanti karena apa? Karena sertifikat ini kan sangat penting. Begitu nanti totonya terbit sertifikat online jadi bermasalah juga. Ya jelas polisi dari awal sudah dilibatkan untuk ininya PTSL ini. Itu Cak. Ada sesuatu yang mana, tapi jadi ini Pak Gede mau ngomong tanah gak pernah gawi tapi melok ngukur kadang-kadang rekan. Aku nyinggung Pak Gede ngomong melok antisipasi Mas Topik. Ini udah antisipasi jangan sampai terjadi gejolak. Kalau jadi gejolak jadi seklek. Pak saya ini Mas Garto lagi. Saja niki bayar apa enggak sih Pak Jane? Nanti ke depannya itu orang-orang kan ini sangat saya melihat tadi tak rasa nong ini, oh ini bagus melibatkan masyarakat ngukur, oh ini parti wis mati, yuk tinggi tuh anak telu kita lurus itu angkat, hingga angkat teko sawah apa ini sekarang. Tapi pertanyaannya, Miki bayar enggak sih ke belakangnya? Untuk setelah mau terbit sertifikat itu harus apa yang harus diberbayar, apa yang tidak? Karena PTSL PM ini kan tidak berbayar. Oke, monggo Pak. Oke, baik terima kasih. Nanti bisa dilengkapi Mas Haris. Iya. Jadi untuk yang di Surabaya atau Jawa Timur tepatnya 2022 ini dengan sumber dana ADB ini pembiayaannya atau outputnya itu sampai peta bidang tanah saja. Peta bidang tanah, jadi berupa peta saja kurang lebihnya begitu. Dan itu semuanya dibiayai oleh ADB. Itu perbaruan dari Kretek berarti? Memperbarui Kretek? Nah nanti itu nanti ada ini Pak, ya betul memperbarui Kretek. Jadi nanti Kretek Terawang, nanti ini kan data fisik, peta-peta bidang tanah. Ini data yuridis, hak bukti hak nanti dikawinkan. Nah di dalam peta itu juga nanti disandingkan Kreteknya dulu kayak gini kurang lebihnya begitulah. Nanti sekarang dengan penunjukan batas dari masyarakat tadi, cemana ada pergeseran atau enggak dan lain sebagainya itu nanti di lapangan. Nah dengan partisipasi masyarakat tadi udah dijelaskan oleh Pak Gede, ini keuntungan luar biasa. Setidaknya dengan partisipasi ini dari preventifnya pencegahan itu bisa dilakukan. Kita mungkin setidaknya ada 5 keuntungan dengan melibatkan masyarakat ini, PHLN, PM dari World Bank ini. Yang pertama, begini harusnya di awal tadi, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita tadi sudah saya sampaikan, itu kita menampung dari sisi gender. Yang kedua, ini sifatnya inklusif. Inklusif itu artinya juga kita melibatkan tokoh masyarakat, kemudian agama, kemudian pemuda-pemudi, kemudian aku namanya tokoh bajingan enggak udah aku namanya kemudian apa itu dari sisi mitigasi risiko ini pencegahan atau kalau semacam kalau ini bodyguard lah istilahnya safety guard ya. Jadi dengan melibatkan masyarakat ini, apalagi juga didukung oleh Babin, Kamtibmas, perangkat desa, historisnya itu pasti tahu sejarahnya. Itu nanti dari sisi yuridisnya, dari sisi fisik masyarakat tinggal di situ mau diukur, oh itu dulu, oh punyanya ini dia lebih tahu. Itu beberapa. Kemudian yang kedua, selanjutnya dari PHLN World Bank ini juga ada keuntungan transfer knowledge, ada pelatihan-pelatihan kurang lebihnya begitu. Jadi sama mungkin yang dulu juga ada Pak ya, yang juga ada. Jadi itu setidaknya beberapa keuntungan dari PTSL PM ini. Apalagi yang belum dijawab tadi calon. Itu tadi lupa. Setelah selesai itu bayar apa belum? Ngelihat Bu Endah jadi lupa. Ini calon mau keluar Pak. Ini yang harus ditangkap Pak Gede dulu. Kalau dari sisi pengukuran kemudian tidak berbayar ya. Dari sisi BPN-nya tidak berbayar. Gratis semua aja. Bahkan orang yang ikut terlibat tadi dapat honor 50. Jadi hati-hati konco-konco Jawa Timur setelah nanti Pak Babin Kamtibmas anak buah Pak Gede mudun nang tengah dalan-dalan, hati-hati ojo sampai kaya ono indah kaya ngene. Tapi kalau yang pra itu tersendiri ya Pak ya. Pra itu persyaratan-persyaratan yang sebelum itu nanti ada tim sendiri. Bayar
ada bayarnya tapi itu resmi. Resmi. Yang tidak resmi ojo gelem. Tapi kan kalau pajak itu ya wajib, itu ya harus. Kalau katanya Pak Gede, kalau tidak ada kwitansi jangan mau bayar. Jangan coba-coba nanti yang urusannya tak cekeraknya. Saya ke Mas Haris nih, menjelaskan tadi. Merubah kretek, kajian secara hukum, kajian yuridis, kajian digandengkan. Berarti kan ngerubah gambar kretek. Nek iki arek gak pernah ngurusin kretek. Nah, gambar kretek yang berubah itu tadi dengan peta baru seperti itu, apakah yang lama terperbarui atau memang yang tetap yang lama ini hanya sebagai dasar kajian? Terima kasih Cak Monyong. Jadi yang pertama bahwa pengukuran itu dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dari PTSL ini dilakukan untuk satu desa lengkap. Satu desa lengkap? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau kretek, kalau Cak Lontong bilang, Cak Monyong ya sama. Itu kan bambungnya yang Balai Pemuda sama. Tapi saya tetap ada di sini. Jadi kita berbasicnya terkait dengan saya menyambung dikit apa yang tadi yang disampaikan dari Pak Kabid bahwa terkait dengan antisipasi dan pencegahan kejahatan di dalam bidang pertanahan ini kan ada dua aspek Cak. Dari aspek fisik ini berupa bisa jadi permasalahan-permasalahan ataupun indikasi-indikasi kejahatan terkait dengan batas-batas bidang tanahnya. Terus kemudian yang terkait dengan yuridisnya Pak. Yuridisnya ini terkait dengan dokumen-dokumen ataupun terkait dengan riwayat kepemilikan tanahnya. Cak Monyong. Kembali lagi terkait dengan yang ditanyakan Cak Monyong bahwa satu desa lengkap ini diukur semua. Ukur semua. Siap. Jadi dari mulai yang sudah bersertifikat karena output dari PTSL ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Cak Monyong. Nanti ada kelompok klaster K1 yang terbit sertifikat, ada kelompok klaster K2 yang terindikasi sengketa, baik sengketa batas ataupun sengketa terkait dengan kepemilikan ataupun malah sudah berperkara di pengadilan. Untuk klaster K3 ini tidak terbit sertifikat, yang terbit sertifikatnya hanya K1. Cak Monyong. K3 ini mungkin karena disebabkan ketidakcukupan anggaran atau karena misal dari pemohonnya ini, dari masyarakat ini tidak mau diterbitkan sertifikat. Terus yang terakhir, kelompok yang terakhir atau klaster yang terakhir adalah K4. Jadi di dalam satu desa ini adalah tanah-tanah yang sudah bersertifikat, ini juga termasuk yang dilakukan pengambilan data fisik untuk dilakukan pemetaan ulang. Nanti Pak Gede akan kita tanya ini karena ada persoalan. Kok semuanya kabupaten ya? Kok kota tidak menjadi satker? Apakah di kota itu sudah tidak ada tanah? Tanah kas desa kemana? Apakah sudah ditukar kalkulingkan oleh Pak Gede sendiri? Kocok-kocok Jawa Timur iki rotok sensitif nih pertanyaan koyo ngono, kadang-kadang Pak Gede yo guyang-guyu topi abad ini yo halatala. Tetap nang acara gak cuma cangkuran gare cerdas berkualitas. Lah kok malah nyanyi. Yo tanah hilang desone ganti kelurahan, tanah kas desa disrus lah dadi apa takokno dhewe karo sing ngerti batase endi aku gak ngerti, tanah-tanah gak melok gawe diukur Ojo-ojo Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur, paling ganteng, paling cerdas, paling top, paling goyang. Dan acara ini notok gak kira iso deh. Dan acara ini dipersembahkan oleh kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Kalau semua ada yang masih tanya nomor teleponnya langsung dikerasikan aja dah. Kalau ada bocoran jawabannya kasih bocoran biar nanti talangnya gak bocor. Siapa tahu masih ada yang mau jawab. Ya, jawab boleh saja. Langsung di 081 35 816 1388. Siap ya.
Saya ke Pak Gede, neng urusan pertanyaan nek seumpama koyo mau sensitif Pak Gede. Jawab. Jadi nih. Ya Pak Gede, ini untuk antisipasi kan banyak itu kasus-kasus terakhir di daerah saya. Setelah ini kan baru 10. Banyak kepala desa akhirnya tersangkut dan terkait dan terduga akhirnya tersangka. Untuk urusan gak jadi makelar tapi gak jadi tapi akhirnya jadi-jadian. Nah itu gimana antisipasinya agar juga kepala desa yang sudah kadung ya wis kadung, tapi yang tidak jangan sampai bagaimana. Nah gitu Pak Gede, monggo. Gini Cak, makanya kan ini PTSL ini berasal kan dari desa, dari bawah seharusnya. Iya. Makanya kalau seperti Cak Monyong tadi bilang kepala desa banyak yang masuk segala macam ya, memang harus ditegakkan seperti itu. Kalau yang begitu-begitu dibiarkan, kasihan uang negara ini yang keluar untuk seperti itu. Betul. Ya kan, mungkin dengan adanya kepala desa, mohon maaf kepala desa ada yang tersangkut terus diproses segala macam, itu memberikan efek jerah bagi program-program berikutnya. Iya betul. Ya kan. Makanya kita ini sekarang terakhir ini kita sudah ada Satgas Mafia Tanah. Ada Satgasnya kita. Sekarang antara kita kepolisian dengan BPN kita terbentuk Satgas. Nanti kalau emang ada kejahatan-kejahatan pertanahan yang diduga sebagai ini adalah mafia tanah, kita akan lakukan penegakan hukum secara bersama-sama dengan teman-teman BPN. Kebiasaannya itu di mana, Pak Gede? Dia ngutil di mana? Apa ngutil? Ini jangan Kalau ini persoalan cilik dah. Cilik Pak Gede ini sensitif. Oh ini pasti akan terduga. Kaca ini kan, wih keperucut ya salah kadang ya. Gimana Pak? Biasanya di mana? Biasanya kalau kita perkara-perkara pertanahan yang kita tangani selama ini, pasti tidak jauh-jauh dari pemalsuan surat. Pasal 263 itu ya. Iya, pemalsuan surat 263. Ada menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik di pasal 266. Nah, itu paling banyak 2 itu, Cak. Ya kan? Nanti kepala desa itu ngerubah kayak itu. Iya, bisa jadi dia ngerubah. Kepala desa yang berperan. Contoh misalnya, Cak. Ahli warisnya sudah tidak ada, misalnya dianggap sudah tidak ada, padahal masih ada ahli warisnya. Wah, dia bikinkan di situ, terbit sertifikat, diam-diam tidak dibilangin ahli warisnya. Apalagi habis itu sertifikat dikuasai oleh kepala desa sendiri, ditahan di sana. Bukan, digadaikan, Cak, diuangkan, Cak. Nah, itu disekolahkan itu. Ada satu sertifikat dipegang kepala desa, dibuatkan rekayasa, orangnya buta huruf, lalu sertifikat gadekan. Wes tolak. Bisa seperti itu. Bisa, satu begitu, Pak. Yang lain tipnya, Pak, untuk menangkap kepala desa. Bisa lagi, Cak. Bahwa tanah itu bukan punyanya dia, misalnya, Cak. Habis itu dibikin surat keterangan waris bahwa saya ini ahli warisnya. Setelah itu dibuatkan akte ke notaris, dibuatkan bahwa saya sebagai ahli waris ini. Notaris kan tugasnya hanya menginikan para pihak, kan? Mempertemukan para pihak. Itu berarti kan bisa jadi 266 bahwa keterangan yang diberikan ke dalam akte, dimasukkan dalam akte otentik itu tidak benar. Jadi notarisnya juga kena. Notarisnya belum tentu kena. Karena dia hanya mengumpulkan ya. Iya. Kalau cuma notaris kan hanya ini kan para pihak. Iya. Berarti kepala desa yang mengarahkan kepada notaris dan mengajak seperti itu untuk merubah seperti itu. Bisa jadi kena ya seperti itu. Makanya selama ini seperti itu. Kepala Babin Kantip Masiku dadi notaris pisan itu. Sulit. Sulit. Iya, Pak Gianto, ya saya ini ternyata temuan dan cara untuk berbuat kejahatan dalam urusan tanah gak pernah gawe, ya tanah gak pernah bangun. Iso aneh-aneh caranya, Pak Gianto. Kalau bagaimana antisipasi juga dalam pelibatan, kan ini tidak semuanya Babin Kantip seperti Pak Gede menjelaskan seperti itu. Nah, bagaimana pelibatan yang bisa diajak untuk antisipasi ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya ini dari sisi peraturan ada sendiri ya. Itu namanya yang preventif. Kemudian kita dalam mencegah itu kita salah satunya itu membentuk tim Satgas Mafia Tanah. Tim Satgas Mafia Tanah. Kurang lebihnya begitu. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Mafia Tanah. Dipersenjatai itu. Iya, kurang lebihnya begitu. Itu induknya itu adalah dari pusat kementerian. Dari kementerian sudah punya MOU dengan dari Pak Menteri ATR BPN, Kepala BPN dengan Pak Kapolri, kemudian Pak Menteri ATR BPN dengan Pak Jaksa Agung. Kemudian dari situ sudah ada Juknis atau Juknis untuk tim mafia tanah
yang terakhir diperbarui tahun 2021. Itu kalau sebelumnya itu belum ada unsur kejaksaan seingat saya, kemudian dari 2021 sudah mulai unsur kejaksaan sudah mulai masuk karena nanti kasus-kasus pidana ini setelah dari Pak Gede nanti larinya kan kalau sudah P21 akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk persidangan dan sebagainya. Makanya di juknis yang terbaru itu kita bentuk sudah memasukkan unsur dari kejaksaan. Nah itu dengan terbentuknya tim ini beberapa TO target operasi mafia tanah yang di masing-masing wilayah itu provinsi pasti sudah punya nih. Wah ini kayaknya terindikasi mafia ini. Wah ini kasusnya berat dan mafia kalau kita BPN ini nggak ada kewenangannya. Jadi kita harus menggandeng APH dalam hal ini dari kepolisian dan kejaksaan untuk menangani atau menindaklanjuti dari TO tersebut. Kita kerjakan bersama-sama supaya nanti yang salah, yang mafia ya kita hajar. Yang itu sertifikatnya ternyata diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, yang terindikasi pidana, ya udah kita BPN kewenangannya untuk membatalkan. Beliau memenjarakan pelakunya, kami itu membatalkan produk hukumnya, sertifikatnya. Gampangannya gitu, Cak. Aman ya, jadi ada polisi yang nangkap sampai yang batalkan. Gitu, terus yang nyidangkan nanti harusnya dari Pak kejaksaan. Oke, saya ke Mas Haris sih, Mas Haris. Untuk aku daftar dadi melok PTS LPM iku ya apa carane? Nek iki gak usah. Ya apa sih syarat-syaratnya? Entar lo iki mau. Iya. Singkat saja sebelum gimana cara syaratnya apa? KTP, domisili. Ya, Cak Monyong harus punya tanah dulu. Punya tadi satu pot. Iya. Sana, oke. Kalau enggak punya tanah enggak bisa ikut. Enggak bisa ngomong yang bisa karena masih enak ini. Punya tanah. Ada tanahnya dan tanahnya ini batasnya jelas. Bukti kepemilikannya jelas. Cukup itu aja. Cukup itu ya? Bukti kepemilikan berupa sertifikat atau petok D atau apa? Bukti kepemilikan ini bisa jadi Cak Monyong ini dikasih orang tuanya dulu pada tahun 90 dengan bukti hibah. Atau mungkin Cak Monyong beli dari Bu Cili di tahun kemarin dengan jual beli. Cukup itu aja kalau nanti untuk ikut PTSL. Berarti tapi domisilinya di situ ya? Ya, dengan catatan Cak Monyong pun juga menjadi warga negara Indonesia. Iya. Walaupun tidak berdomisili, semua saya di Jombang, punya tanah, tapi rumah di Surabaya. Boleh. Meskipun Cak Monyong ada di Amerika, ada di Arab. Katuin, aku ingin Alaska, masuk angin. Wes apa kae iki ya? Kanca-kanca Jawa Timur tambah kayang tambah asik tapi semakin ngerti. Nah kepingin melok kudu duwe tanah. Ojo sampai kok niki tanah kuburan. Sing gak bener. Sedangkan Pak Gede gak butuh kuburan diopong pada aku. Tetep nang acara gak cuma jangkuran, gak cerdas berkualitas. Yuk, kayak yuk. Kong ini gak dibanding-banding ke saing-saing ke yo masih kalah. Tak aku ya orang tuan acarane gak cuma jangkruan acarane gak cuma jangkruan opore apa sih gak cuma jangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur tambah kayang tambah asik matur nuwun kabeh ya. Saya acara ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Nah, dilihat dulu sebelum saya silakan Mbak Indah. Ini yang di layar plasma sudah ada berapa yang sudah ikut? Wow, jawab kuis. Nah itu Pak, waduh luar biasa. Dia jawabnya Satgas. Ini kita udah pilih ya tadi ya. Ya, oke dari atas dulu. Ya dari silakan. atas bentar. Iku dah, ojon kono, gak ketok iku gawe kacamata dah. Sama, ini kecil-kecil. Nah pemenangnya silakan Mbak Indah dibacakan dulu. Wah, sorry.
Apa soalnya yang kurang jelas? Satu mafia tanah. Iya. Iya. Ini yang menang ini mohon di cross check G. Dari 0895 1925 sekian. Mafia tanah adalah kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki atau menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. Lalu untuk pertanyaan kedua, yang berkolaborasi untuk menangani mafia tanah ada ATR atau BPN, kepolisian, lalu kejaksaan. Betulkah? Satgas, betul ya. Betul. Lalu pemenang kedua dari 0821 3250 sekian. Jawaban yang pertama adalah individu, kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Jawaban yang kedua ATR atau BPN, kepolisian, serta kejaksaan. Betul? Betul. Lalu dari 0813 Itu pemenang keberapa? Pemenang kedua tadi, sama-sama 100.000. Ya, sekarang pemenang ketiga. Pemenang ketiga ini 081 31 810 sekian. Mafia tanah merupakan kejahatan dalam bidang pertanahan yang melibatkan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki ataupun menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. Untuk pertanyaan kedua jawabnya ATR, BPN. Wes jelas ya. Selamat untuk 3 pemenang. Selamat untuk 3 pemenang. Saya kepingin minta statement closing dari Pak Sugianto ini. Apa nanti harapannya ke depan untuk program pelaksanaan PTSLPM ini, terutama di 10 satker di Jawa Timur, Pak? Baik, terima kasih Cak Monyong. Ini harapannya kepada internal, eksternal. Boleh ke internal dan eksternal. Oh iya, baik. Masyarakat dan terima kasih. Kalau internal tentunya di bawah komando Pak Kakanwil itu sudah sangat instan. Beliau meminta laporan. Jadi kalau beliau itu meminta laporan kayak orang minum obat, Pak. Jadi sehari 3 kali. Kadang 5 kali. Pagi itu jam 5 itu kami udah. Jadi kalau beliau itu kalau namanya handphone itu dipegang istri itu itu udah nggak boleh. Jadi harus on di samping masing-masing kepala kantor, itu nggak boleh. Jadi jam 5 itu sudah dikasih rapot ini, rapot sekian. Nanti jam habis itu jam 9 suruh melaporkan foto-foto teman kerja kayak mana. Nanti jam 3 laporan lagi, inovasi, laporan dan lain sebagainya. Sorenya udah itu untuk internal. Kemudian untuk eksternal kepada masyarakat arek-arek Jawa Timur se-Indonesia, se-Jawa Timur. Satkernya 10 ini. Yang sudah menjadi penlock atau lokasi untuk PTSLPM ini, mohon bantuan untuk didukung tim yang sudah jalan, diberikan data seterang-terangnya, kemudian jadi tidak ada yang disembunyikan, supaya ini nanti tidak menimbulkan masalah. Jadi baik dari sisi fisik nanti batas-batasnya mohon ditunjukkan dengan seterang-terangnya. Kemudian kalau ada alas hak sebelumnya itu tolong dibuka semua kepada tim supaya nanti hasilnya optimal dan tidak bermasalah. Gitu aja. Pak Gede, sedikit saja, apa saran kepada penindak di lapangan? Kalau saya singkat aja, Cak. Saya himbau kepada masyarakat, bagi yang punya permasalahan tentang pertanahan, silahkan datang ke Ditreskrim Polda Jatim, mau buat laporan, mau konsultasi, silahkan. Konsultasi. Tapi konsultasi tidak dipungut biaya? Tidak ada dipungut biaya Rp1 pun. Yang paling terakhir saya ingatkan, jangan main-main dengan kasus tanah. Karena kita semua akan kembali ke tanah. Jangan sampai kita ditolak oleh tanah. Itu aja. Jangan bermain-main dengan tanah. Longkol. Ya, Mas Aris, gimana Mas Aris? Singkat aja Mas Aris. Ya, untuk Jombang aja lah. Untuk teman-teman, sahabat saya yang baik yang ada di kantor pertanahan, karena pada sampai hari ini pun, malam ini pun, besok pun juga hari libur, hari Sabtu Minggu pun, untuk sahabat-sahabat dan teman-teman saya tetap semangat, jaga kesehatan. Demikian juga untuk teman-teman Puldatan, perangkat desa, ataupun teman-teman
Babin TNI ataupun Babin Polri yang ada di desa tetap semangat juga, tetap jaga kesehatan juga. Salam Trijuang. Waduh, terima kasih. Konco-konco Jawa Timur, apa yang menjadi praktek kejahatan pertanahan dalam pelaksanaan PTSL dan PM ini sudah disampaikan oleh Pak Gede. Ojo main-main, ya. Kon ojo main-main urusan tanah, balik nang tanah yang mumpul tadi masalah. Tapi ini suatu program yang baik. Terima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Mas Haris, Mas Sugianto yang mempadegani. Semoga ini bisa memberikan rasa tenang kepada masyarakat yang punya tanah, terutama wong desa, wong dusun sing gak ngerti hukum tanahnya, kadang-kadang dimanipulasi mbek desa, tapi wis ono polisi, ono tentara siap untuk melayani, bisa nanti semakin cetok opo menjadi hukum ketetapan dari kemajuan bangsa ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Oke. Iya. Iya. Ah. Scooby-Doo, where are you? Oh ya. Where are you? Assalamualaikum. Scooby-Doo, where are you? Where are you? Urusane Pak Gede tangkep tangan atau tembak. Nek sumpama gak jelas si kecrek blayu. Mangane ojo main-main kasus tanah. Jarine Pak Gede macem-macem balik nang tanah gak diterima. Scooby-Doo.